Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku hadir di readingan pick a card atau pilih kartu. Sekali lagi ini temanya tentang apakah hubungan ini bisa kembali. Yang kemarin-kemarin kita sempat reading, entah itu di pick a card atau di persodiaknya itu, apakah dia akan kembali. Tetapi kalau saat ini temanya apakah hubungan ini benar-benar bisa kembali lagi atau tidak. Oke, sekali lagi di sini aku ada pilihan 3 ya, seperti biasanya. Pilihan yang pertama ada batu warna putih bening, nggak bening juga sih. Ada batu warna putih di pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua ada batu warna pink. Batu yang merah ini untuk pilihan yang ketiga. Sekali lagi kamu bisa pilih salah satu atau bahkan ketiganya juga nggak apa-apa. Kita anggap saja kalau pick a card ini adalah fun reading aja ya. Soalnya kalau takutnya kadang-kadang ya teman-teman, di saat kita itu nggak bisa konsentrasi, lagi galau, lagi banyak pikiran dan lain-lain, ini malah membuat kita nggak bisa konsen. Nah ya, jadi sekali lagi seperti biasa aku ada 3 pilihan ya. Pilihan yang pertama ada batu warna putih. Pilihan yang kedua ada batu warna pink. Pilihan yang ketiga ada batu warna merah. Atau kamu kalau lagi nggak konsen di batunya, kamu bisa lihat di belakang ya, belakang kartu ini ada gambaran yang berbeda-beda di sini. Kamu bisa konsentrasi di salah satunya, mau batu atau di kartunya di sini ya. Oke, jadi kalian bisa konsentrasi dan pilih salah satunya. Kita kembali untuk pilihan yang pertama. Oke, lanjut untuk pilihan yang batu warna putih ya. Pilihan yang pertama, aku cek dulu di sini. Aku baca insya Allah secara general reading ya. Jadi entah itu ini mau mantan pacar, mau mantan gebetan, atau mau mantan pasangan hidup atau pasangan yang menikah ya. Oke, apakah hubungan ini bisa kembali? Kalau yang kemarin-kemarin kembali ternyata cuman sekedar minta maaf, say hello, atau hanya berteman, kan sama aja bohong. Tapi kalau ini apakah memang benar-benar hubungan ini bisa kembali ya? Oke, aku cek dulu. Ada Ace of Swords, ada Nine of Pentacle, ada Ten of Wands, ada Princess of Pentacle. Oke. Ada Air of Pentacle, the Hierophant, ada Ten of Cups, bottom of the decks, Nine of Cups. Tentang gimana ya, orang ini tuh mungkin saja kamu sedang terhubung dengan seseorang yang playboy, playgirl ya, atau gimana ya, soalnya orang ini penuh dengan cinta, penuh dengan apa ya, orang ini bisa saja penuh cinta, penuh sayang, nggak hanya sama kamu, tetapi bisa saja kamu terhubung dengan seseorang yang banyak sekali yang mendekati dia, banyak sekali pacarnya, banyak sekali pasangannya, banyak, atau bahkan kita ngomong nggak hanya banyak ya, tetapi bisa saja kamu terhubung dengan seseorang yang
selain kamu ya, dia ini juga ada seseorang yang lain. Intinya itu selain kamu tahu bahwa mungkin kejadian di masa lalu ya, kejadian di masa lalu, tipikal orang ini adalah orang yang gimana, suka tebar pesona bisa atau dikelilingi oleh teman-teman yang beda gender sama dia. Jadi kalau dia cewek ya temannya banyak cowoknya, kalau dia cowok ya temannya banyak ceweknya. Atau bisa saja dia ini tipikal orang yang memang terkesan tidak tegaan sama orang lain, jadi suka bantu kesana kesini. Terus orang ini sehingga apa ya, kalau aku lihat kebaikan dia itu orang lain ini menanggapinya beda. Nah, kebaikan dia terhadap orang lain ditanggapinya berbeda, atau bahkan saat bersama kamu bagi yang gebetan di sini. Nah, karena bisa saja dengan hadirnya Nine of Cups ini sendiri, kamu juga bisa saja terhubung dengan seseorang yang dia ini mencari seseorang yang benar-benar pas untuk dia, yang cocok untuk dia, atau yang terkesan perfect lah menurut dia ya, yang bisa menerima dia apa adanya, atau yang cocok buat dia. Nah, yang bisa sejalan pikirannya, yang bisa sejalan arahnya ini ya, kalau aku lihat di sini. So mungkin saja banyak masalah yang sudah dihadapi oleh kalian sehingga hubungan ini sempat terputus, atau dia pergi meninggalkan kamu karena ada sesuatu. Kita ngomong banyak hal ya, karena hubungan ini kembali ini bisa saja kamu sudah terputus dengan dia dengan kondisi apapun. Aku lihat pokoknya orang ini intinya dia itu sebetulnya kalau udah sayang sama seseorang ya, kita ngomong jika dia sudah sayang terhadap seseorang ya, sebetulnya dia itu bisa melakukan apapun. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini dia ini tipikal orang yang ambisius dalam hal asmara. Ambisius dalam hal asmara itu kayak gini. Kalau dia sudah ada keinginan untuk mendekati seseorang, sebetulnya dia bisa melakukan apapun. Ya, tipikal orang ini tidak bisa apa ya, kalau aku lihat tipikal orang ini suka dengan kebebasan ya, dalam arti sebetulnya gak suka diatur-atur orang tua. Bisa juga kalaupun ini tentang perjodohan, mungkin kalian lihat di energi yang lain ya, karena aku lihat ini bukan tentang perjodohan juga. Karena tipikal dia ini kalau bukan pilihan dia sendiri, nah kecuali kalau udah dijodohkan sesuai dengan keinginan dia, ini beda cerita ya. Karena tipikal dia ini kalau belum mantap dengan hatinya, belum mantap dengan apa yang menjadi keinginan dia, ini semuanya akan diurungkan dulu. Nah, contoh kalau kamu lagi jalan sama dia, dia merasa nggak nyaman sama kamu, atau dia kayak merasa kurang serep lah sama kamu di sini, dia bisa pergi meninggalkan kamu. Nah, sampai dia itu kayak mencari seseorang yang pas buat dia. Ya. Lalu apakah hubungan ini bisa kembali? Aku lihat ada Ace of Swords. Ace of Swords. Ace of Swords ini gimana ya? Entah kamu ini karena hubungan ya. Jadi kalau hubungan ini bisa energinya bisa kamu atau bisa dia. Aku ngomong masalah hubungan. Ada suatu hubungan yang mungkin saja sangat sulit untuk kalian lewati. Dan aku lihat di sini bisa saja seperti aku bilang ya, dia tipikal tidak suka diatur-atur dalam hal asmara. Mau dijodohkan, mau apa, kalau dia nggak mantap dengan jodohnya sendiri atau tidak mantap dengan pilihan orang tua, dia nggak akan mau ya. Kalaupun mau itu sangat terpaksa banget nih ya. Kalaupun bukan mau ya, jadi kayak dia maunya karena terpaksa, atau dia oke, kita jalani dulu. Tetapi kalau dengan berjalannya waktu itu nggak cocok buat dia, dia bisa pergi juga gitu, dia bisa meninggalkan juga di sini ya. Tetapi di sini nggak tahu kenapa aku melihat ada perasaan yang sama antara kamu dan dia ya.
seperti aku bilang tadi, ada suatu kondisi di mana memang kalian harus terpisah di sini, padahal kalian sama-sama saling sayang satu sama lain. Kalian pernah bersama ya, kayaknya di sini kalian pernah bersama, entah itu pacaran. Jadi ini kayaknya bukan nonton gebetan. Ini kayaknya pacar kamu dulunya atau pasangan hidup kamu. Ya. Karena ada suatu kejadian di mana ya, ada suatu berita yang kayaknya memang kalian harus mengawali kehidupan kalian masing-masing, suka nggak suka, mau nggak mau. Nah ini dengan hadirnya Nine of Pentacle ini sendiri, oh ada situasi dan kondisi di dia ya. Ini kayaknya ada masalah seputar di luar hubungan nih, tipikalnya ya. Dia ini kalau punya masalah suka menyerah, suka gampang down, suka gampang gimana ya, jadi kayak kena angin sedikit gitu gampang tumbang, bisa juga ya tipikalnya. Yang kutakutkan ini kalau ada masalah di luar asmara pun, hubungan ini bisa berpengaruh. Nah kalau dia ada masalah di luar asmara, ini hubungan bisa berpengaruh di sini. Dan kalau aku lihat hubungan ini berakhir juga karena di luar hubungan kalian ya, jadi kayak di luar hubungan asmara. Oke, aku mau cek dulu. Oke. Di sini kalau aku melihat dengan hadirnya Ace of Swords ini 2 kali ya. Ace of Swords 2 kali, dia adalah tipikal orang, bukan tipikal ya, jadi kayak ada suatu hubungan dimana sebetulnya kalian itu bahagia. Tetapi karena ada suatu kejadian ya, ada suatu kejadian yang membuat kalian ini terhenti dan terputus. Begitu banyaknya masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan kalian di sini, sehingga apa ya, beratnya hubungan ini karena mungkin kalian terpisah karena di situasi yang baru, atau dia ini di pekerjaan baru, di kampung halaman, pokoknya ada suasana baru, situasi baru, rumah baru, atau kemana lah ya, yang tadinya dia ada buat kamu, tiba-tiba dia harus pergi ya. Di sini aku lihat dia ada apa ya, Six of Swords di sini ya, ada Six of Swords. Di sini kalau aku lihat ada situasi yang membuat hubungan ini juga toksik. Nah, ada suatu hubungan toksik di sini. Udah jarak jauh, kurang komunikasi ya. Apalagi dia di pekerjaan baru atau yang lainnya di sini yang membuat hubungan ini jadinya toksik. Dan aku lihat juga dia ini berusaha untuk keluar dari situasi yang nggak baik juga dari hubungan di sini. Ini kalau aku lihat gimana ya, tadinya dia itu seneng banget dalam menjalani hubungan, karena terlalu toksik dia jadi males. Terus terang ya, di sini aku lihat dia jadi males. Akhirnya dengan runtuhnya hubungan di sini aku lihat ada momen tower ya. Oke, Ace of Pentacle. Ada seseorang yang baru dalam kehidupan dia ya, ini belum yang pertama kayak gitu. Nah apalagi kan aku bilang ini kayaknya sistem perjodohan juga ya. Nah apalagi kalau bukan perjodohan juga gimana ya, mungkin ini memang tipikal dia karena memiliki pola pikir yang cukup kuat. Dia merasa bahwa kalau hubungan ini harusnya begini, jadi dia memang meminimalkan perasaan biar nggak terlalu sakit. Jadi dia memaksimalkan apa pola pikir dia ya. Akhirnya di sini aku lihat ada seseorang yang masuk dalam kehidupan dia setelah dia terputus dari kamu. Di sini dia mencoba kayak lebih ke arah si orang baru tersebut ya. Dan memang di sini aku lihat untuk yang pilihan yang pertama akan diadakannya pernikahan di antara mereka. Dan aku lihat juga wow, kayaknya aku lihat dia benar-benar kayak harus memutuskan kamu karena dia sendiri akan menikah atau bahkan dia sudah bersama orang lain.
ya. Di sini aku lihat bagi kamu yang menikah, ini benar-benar diputuskan sama dia untuk bercerai. Bagi kamu yang masih pacaran, benar-benar diputuskan dia untuk putus. Dia merasa bahwa kayaknya untuk diteruskan nggak ada lagi kebaikan. Padahal di sini aku lihat dulu-dulunya kalian ini udah kayak happy banget ya. Tetapi karena ada situasi dan kondisi yang begitu cepat, hubungan ini harus berakhir. Ada situasi dan kondisi yang signifikan banget. Kayak kalau orang ini beritanya kayak kesambar petir itu kayak gimana sih? Kaget, tetapi menimbulkan rasa gelisah, takut, dan membuat kamu terpuruk. Hubungan juga ya, apalagi di saat kamu berjauhan dengan dia. Nah ini, apalagi di saat kamu berjauhan dengan dia atau dia di posisi kayak di tempat yang baru yang aku bilang tadi. Jadi apakah hubungan ini bisa kembali atau tidak? Aku rasa, maaf teman-teman, untuk saat ini di pile yang pertama kayaknya tidak ya. Oke, jadi kita kembali di pile yang kedua. Oke, kembali di pilihan yang kedua, batu warna pink ya. Sekali lagi kita buat aja fun reading di sini. Dia nggak terlalu, kalau takutnya itu kalau teman-teman yang belum bisa mengendalikan apa ya, untuk mudah jatuh, mudah down. Ini aku harap kita ambil positifnya dari readingan di sini, oke? Aku cek dulu di sini. Ada Seven of Pentacles, King Swords, Ten Swords, ada Justice, oke. The Devil, Four of Cups, Five Swords, bottom of the deck, Page Swords. Oke, ngomong masalah Page Swords ini sendiri, kamu terhubung dengan orang yang memiliki kecemasan yang cukup tinggi, apalagi kalau seumpama dalam hubungan tidak membuat dia ini nyaman. Ya, orang ini memiliki kecemasan yang cukup tinggi loh. Jadi kayak apa-apa dipikir, dikit-dikit dipikir. Nah, orang ini memiliki sifat juga yang kurang percaya diri, atau kayak aduh, besoknya kalau kayak kita kayak gini, besoknya gimana? Kalau kayak gini kayak gimana? Nah, ini ya. Atau di sini kalau aku lihat selalu di situasi yang tidak baik ya. Pikiran-pikiran yang membuat perasaan jadi kacau. Ada suatu berita-berita, ada suatu apalah yang bikin hubungan di sini jadi nggak stabil. Nah, itu mungkin salah satu efek apa ya, yang mengakibatkan hubungan itu terputus. Seperti aku bilang, sebetulnya gini. Kalau saja dengan hadirnya Seven of Pentacles ya, sebetulnya hubungan ini itu bisa kok ada perkembangannya. Ya, bisa kok ada perkembangannya. Kita lihat ada Seven of Pentacles. Jadi cepat atau lambat itu hubungan ini bisa baik. Cuman kan aku bilang, di sini kalau aku lihat salah satunya ini gimana ya? Mungkin karena nggak sabaran, jadi kayak
dikit-dikit dengan dia, sedikit-sedikit dengan kamu. Ada suatu hubungan toksik di sini yang jauh sedikit nggak bisa, nggak ada kabar nggak bisa, nggak ada telepon, nggak ada kabar dalam waktu sehari juga nggak bisa. Ini juga yang membuat hubungan jadi kacau. Nah, makanya di sini kita lihat ada King of Swords, ada Ten of Swords. Jadi hubungan ini sempat terputus ya. King Sword ini dia memutuskan atau salah satu memutuskan hubungan di sini karena kalaupun dilanjut ini nggak baik. Nah, ya sebetulnya kalau aku lihat jadi salah satunya ini kayak gimana ya? Ya udah gini aja, sambil berpikir sambil jadi salah satunya itu gini. Coba deh kita jalani aja dulu karena hubungan ini kayak udah nggak baik. Ya udah kita jalani dulu, ya. Tapi sambil jalan ini kamu bisa dia ya. Jadi kayak dilihat dulu. Dia tuh selalu mengingat kejadian-kejadian di masa lalu atau yang sudah-sudah terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Ya. Dia selalu berharap ada perkembangan dalam suatu hubungan ternyata, atau bahkan kamu ya, bisa saja kamu terhubung dengan seseorang yang selalu memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Atau bahkan kamu, kita nggak ngerti, pokoknya salah satunya. Karena dengan hanya di sini nih gini, dia itu kayak melihat kamu ya, melihat kamu itu kayak kamu bisa nggak sih gitu loh dalam putusnya hubungan, atau bisa kamu ya, jadi intinya itu putusnya hubungan di sini bisa nggak sih salah satu itu ada perkembangan secara positif. Ya, jadi ini kayaknya hubungan yang udah terputus ya. Jadi dia itu kayak berharap, atau bahkan kamu berharap salah satunya ini ada perkembangan yang positif. Semua ini dilakukan, hubungan yang terputus ini dilakukan memang untuk kebaikan berdua. Ya, kebaikan berdua. Dan di sini aku lihat salah satunya sangat berharap ada perkembangan yang gimana ya, ada suasana baru lah ya. Ada antusias yang baru sebetulnya untuk memperbaiki diri ya. Karena aku lihat mulai fokus ya di sini. Aku lihat salah satunya mulai fokus untuk self, atau berusaha untuk fokus gimana untuk keluar dari sakit hati atau diputusin di sini, mencoba untuk move on, fokus untuk healing ya. Berusaha untuk gimana sih. Nah, kita ngomong masalah ada devil soalnya, makanya ada devil, ada death, dimana ada situasi yang ada masa transisi lah ya, dari yang dulunya begini menjadi hal yang lebih positif. Justice adalah mau kamu, jadi gini, mau dia ini pacar kamu, mau dia ini suami atau istri kamu, kalau memang hubungan ini udah nggak baik, ya udah gitu loh. Ya, terkadang kita itu memang berprasangka bahwa berarti kalau pacar itu atau seseorang itu cuekin kita berarti nggak sayang, tega banget dia. Nah, bukan masalah tega, terkadang itu memang hubungan break itu aku berikan solusi ya kepada teman-teman semua, itu kayak break aja dulu, daripada kalau diteruskan amarah satu jadi yang satu marah nggak sinkro. Jadi kalian break dulu untuk meredakan emosionalnya masing-masing. Ini penting banget. Jadi kayak lebih ke introspeksi ke diri masing-masing. Nah, ini fungsinya sebetulnya ya. Inilah fungsinya. Ngomong masalah the justice ini sendiri itu kayak mau siapapun, mau gimana pun hubungan kalian di sini, jika memang hubungan ini nggak baik, ya dikelar dulu atau sama-sama evaluasi diri dulu, ya. Dan di sini aku lihat ada Air of Wands, apa? Untuk keluar dari siklus yang stagnasi, yang kayak gitu-gitu terus, nggak ada endingnya jadinya, ya. Berputar ke situ-situ terus, the devil. Nah, oke. Apalagi di sini kalau aku lihat ada juga situasi dimana salah satunya kalau lagi kerja gitu ya, lagi semangat-semangatnya kerja, lagi fokus-fokusnya kerja, diganggu terus sama pasangan. Ini yang bikin gue ini lagi fokus dulu dengan
keluarga lah, dengan pekerjaan lah, dengan situasi yang gimana lah. Ini yang kalau aku lihat dia nggak mau diganggu juga, atau kamu yang nggak mau diganggu di sini, ya. Tapi aku lihat memang salah satunya lagi berusaha untuk memperbaiki diri. Apakah semua ini sudah benar-benar berakhir atau bisa kembali? Kita cek dulu di sini. Five of Swords. Sampai 3 kartu ya. Ini kenapa endingnya pada nggak enak semua, jujur aja deh. Soalnya di sini aku lihat sampai 3, aku klarifikasi 3 kartu, intinya itu dia udah kayak atau salah satunya ya, salah satunya itu kayak udah nggak peduli lagi, udah mau kamu kayak gimana, mau seperti apa, berharap siklus ini berakhir, ternyata enggak. Akhirnya dia menyerah, dia lebih cenderung ingin bebas, ingin keluar dari situasi yang nggak baik lagi, ingin beristirahat dulu dalam hal-hal yang toksik, terus terang ya, dalam hal-hal toksik di sini. Tetapi kalau saja, tunggu sebentar ya. Tapi kalau saja ini semuanya bisa dirubah dan ada sisi positif, ini kalau aku lihat masih 50-50 ya, 50-50. Terus terang, udah aku nggak bisa terlalu memprediksi. Ya ini hubungan bisa bersama, tetapi ini semua tergantung dari salah satunya. Jika memang salah satunya ini yang mencari perkara, maka yang mencari perkara ini yang harus memperbaiki dulu, ya. Kalau nggak gitu, ini situasinya akan seperti itu terus, putar-putar terus. Akhirnya endingnya apa? Salah satunya udah nggak mau lagi gitu loh. Mau sampai kapan hubungan seperti ini? Bertengkar terus, toksik terus, kan capek. Nah, kayak gitu ya. Hanya di sini kalau aku lihat apakah hubungan ini bisa kembali lagi atau tidak. Kalau aku lihat di sini kayak semacam semua ini tergantung di salah satunya mau memperbaiki diri atau tidak. Katakanlah dia nih ya, yang memiliki sifat ketergantungan dengan sesuatu hal yang nggak baik. Kalau dia akan seperti itu terus, ya, ini akan terputus lagi terus seperti itu, nyambung lagi, putus lagi, nyambung lagi, putus lagi. Mau sampai kapan seperti itu, ya? Dan ujung-ujungnya juga akan terpisah. Tapi kalau salah satunya ini mau memperbaiki kondisi, mau memperbaiki diri, aku lihat di sini ada the world, intinya seperti itu. Hadir the world. Ya, hadir the world, tapi di sini juga aku lihat ada Six of Swords. Jadi ini 50% ini bisa kembali, 50% tidak. Ya, jadi itu untuk yang kedua. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga. Oke, aku kembali untuk pilihan yang ketiga, yaitu batu warna merah. Sekali lagi, kita cek dulu ya di sini untuk pilihan yang ketiga. Seven of Pentacles, Six of Pentacles, Ace of Cups, Five of Pentacles, the Lovers, Six of Cups, Strange. Okay, King of Wands. King of Wands. Kalau ngomong masalah King of Wands, sebetulnya orang ini walaupun
termasuk tipikal orang yang pekerja keras, sebetulnya dia sudah siap ya untuk berkomitmen. Nah, sebenarnya tipikal dia itu siap untuk berkomitmen. Oke. Aku mau klarifikasi dulu, ada Seven of Pentacle. Seven of Pentacle. Oke, ada the High Priestess. High Priestess, the Seven of Pentacle, Judgment, the Six of Pentacle, King of Pentacle, the Ace of Cup, Ace of Cup. Oke. The Hangman, the Five of Pentacle, the Lovers, the Nine of Cups, Two of Wands, the Six of Cups, Strange, the Nine of Wands. Oke, di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Seven of Pentacle ya, hampir sama di yang kedua, yaitu sebetulnya ini bisa saja berhasil hubungannya atau kembali, tetapi segala sesuatunya memang perlu banyak pertimbangan. Nah ini ya, segala sesuatu perlu banyak pertimbangan, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, di sini kalau aku lihat semacam hubungan yang harus sama-sama belajar dari suatu kesalahan. Kita ngomong masalah karma, di sini ada the Judgment. Jadi gini, jikapun hubungan ini harus terputus karena memang ada sebuah kesalahan, ya. Jadi gini, kita berbuat salah maka kita diputuskan dengan seseorang yang kita sayangi, atau dia melakukan suatu kesalahan terhadap kita maka dia harus terpisah dari kita. Untuk apa? Sama-sama introspeksi diri, karena segala sesuatu tentang take and give juga ya, tentang keseimbangan dalam hubungan. Jadi kalau bisa tidak ada ketimpangan, siapa yang lebih baik, siapa yang enggak, bukan tentang semua ini adalah salahmu, semua ini tentang salahku, enggak. Makanya dengan hadirnya the Judgment ini sendiri, kalau aku lihat itu adalah suatu proses perkembangan di keduanya. Ya, suatu proses perkembangan di keduanya agar suatu saat ya, di saat yang tepat, entah itu kapan, kita ngomong masalah Seven of Pentacle ya, cepat atau lambat ya, aku lihat di sini akan ada suatu perkembangan yang lebih baik di antara keduanya. Kita ngomong masalah sikap, sifat, kedewasaan ya, pribadi. Nah, di sini kalau aku lihat ada Ace of Cup. Ini gimana ya? Kalau aku lihat bisa saja dia ya, sebetulnya mungkin saja ya, awalnya mungkin ini tentang pertemanan ya, akhirnya berkembang ke pacaran, bisa saja akhirnya ke pernikahan. Kalian di posisi yang mana aku nggak ngerti, tetapi apapun yang terjadi di sini ya, aku lihat suatu saat nanti, sekali lagi ini energinya bisa lebih cepat lebih lambat. Tapi kalau ini bikin saja fun reading ya, jadi kalau situasinya nggak sama dengan nantinya endingnya kepada kalian, kalian tidak kecewa. Nah ini King of Pentacle ini adalah tipikal seseorang ya, jika ingin memberikan sesuatu kepada seseorang, ini semangatnya luar biasa, ambisius ya. Jadi kayak tipikal orang ini memiliki apa ya, semangat dimana gua nggak harus jadi aku nggak mau ngebahagiain kamu hanya karena cinta, tapi lebih banyak hal. Nah ini banyak hal yang ingin dia berikan, atau bahkan banyak hal yang ingin kamu berikan, tidak semata-mata karena sayang aja, tapi lebih. Kita ngomong masalah Ace of Cup di sini soalnya ya, ada Ace of Cup. Kenapa ada perkembangan dalam hubungan? Nah, karena di sini aku lihat ternyata
hubungan itu bukan karena aku sayang kamu, kamu sayang aku ya. Nah, tetapi apa sih yang bisa kita saling berikan satu sama lain? Perhatiankah? Ya, pemahamankah? Keseimbangan dalam pola pikirkah? Nah, ini ya. Karena di sini aku lihat ya, kenapa ini bisa ada judgment. Orang ini atau bisa kamu ya, jadi kayak hampir keduanya ini merasakan pembelajaran di saat kalian sudah terputus. Ya kalau terputus, tapi di sini sebagian dari kamu ada hangman, bisa saja hubungan yang tergantung, hubungan yang digantung, gak jelas arahnya kayak gimana. Karena mungkin saja di masa-masa seperti ini adalah proses pembelajaran kalian berdua, atau bahkan salah satunya ya. Nih, ini ngomong masalah pola pikir seperti aku bilang ya. Pola pikir mungkin jadi kayak keseimbangan, salah satunya berusaha untuk merubah mindset yang tadinya itu pola pikirnya begini dirubah menjadi yang seperti ini. Untuk apa? Menyetarakan atau menyeimbangkan salah satunya ya. Aku lihat di sini, aku anggap saja dia ya, aku anggap saja dia. Begitu ambisi atau begitu semangat dia, begitu banyaknya keinginan dia setelah dia dalam proses berpikir, setelah dia dalam proses pembelajaran, setelah dia mungkin mengetahui bahwa segala sesuatu tuh harus ada take and give ya. Ini membuat dia ini paham. Sebetulnya kalau aku lihat di sini, di antara kalian berdua ini banyak cinta yang bisa kalian berikan ya. Kalian bebas sebetulnya di sini untuk memberikan perasaan satu sama lain, bebas dalam, jadi kayak orang ini nggak apa ya, intinya itu nggak perlu yang namanya ada kecemasan, nggak perlu namanya ada ketakutan. Just be yourself, jadilah diri kalian sendiri untuk apa ya, mencurahkan perasaan ataupun apa sih yang kamu pikirkan, apa sih yang kamu rasakan. Nah ini ya, kenapa aku lihat orang ini ya, dengan hadirnya the lovers, antara perasaan sayang dengan kebimbangan ya, antara perasaan dengan kebimbangan. Apakah benar kamu adalah yang terbaik untuk dia atau tidak ya. Ada suatu perasaan di mana juga ada kebimbangan. Tetapi di sini aku lihat ada Nine of Cups. Dia berusaha untuk keluar dari situasi yang membuat dia ini bimbang. Ya, akhirnya apa? Dia ingin bertemu sama kamu, ingin kembali di situasi di masa lalu kamu, cuman kondisinya masih belum memungkinkan. Ya, aku lihat dia masih menunggu proses. Menunggu proses, bisa saja menunggu proses dia ini lebih baik, entah itu lebih baik dari segi finansial, pekerjaan, atau emosional, pendewasaan, aku nggak ngerti. Yang jelas ada keinginan dia untuk bertemu sama kamu dan kembali sama kamu. Makanya di sini aku lihat semacam dia kayak berjuang untuk menyelesaikan semua yang harus dia selesaikan dulu. Dia berusaha di sini, ya. Dia berusaha di sini, dia berusaha untuk kuat, dia berusaha untuk tabah. Oke, kita tambahkan lagi dengan hadirnya Strange. Berharap pada kesempatan yang baru. Jika kamu pemilih ketiga ini juga masih berharap di dia, ya, ini kemungkinan masih bisa bersama, ya. Walaupun di sini mungkin saja ada kecemasan-kecemasan, seperti aku bilang, apakah orang ini yang terbaik untuk aku atau tidak, ya. Dia kayak masih butuh waktu. Ada Ten of Pentacles, sih. Ada kestabilan dalam hubungan di sini. Tunggu sebentar. Strange. Aku melihat di sini bisa saja ya, banyak hal yang sudah terjadi pada kalian. Ini bisa saja tentang cinta segitiga juga. Nah, ya, bisa saja tentang cinta segitiga. Kalaupun bukan cinta segitiga, ini bisa saja kayak ada situasi yang harus dia benahi dulu. Ada situasi yang harus dia benahi dulu. Oke.
Tuh kan, aku lihat dia kayak masih semangat ya di sini untuk gimana caranya untuk bisa kembali sama kamu. Tetapi di situasi di sisi lain ada situasi yang kayak ada tembok gede ya di antara kalian berdua. Entah itu karena cinta segitiga, ada seorang pihak ketiga atau pihak pertama di antara kalian ya. Apakah memang karena ada orang tua? Apakah karena ada situasi di masa lalu yang membuat hubungan kalian ini terhenti sehingga dia yang harus menerima karma di sini, sehingga dia harus memperbaiki situasi dia dulu untuk bisa kembali bersama kamu di sini. Dan aku lihat cepat atau lambat ya, cepat atau lambat. Dengan berprosesnya waktu, aku lihat dia akan kembali di sini. Oke, kembali dan memang akan terhubung kembali dengan kamu, hubungan ini bisa kembali lagi. Ya, jadi itu untuk file yang ketiga, yang terakhir. Jadi untuk teman-teman aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.